Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة في العلم الله تعالى وصل إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلماء شيخ بن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلومه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahilladzi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadrati mutaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, khusus genap pengurus Mushola Al-Muttaqin yang saya hormati, Akhina Bilal Mukarram Ustadz Abdurrahman Hussein yang saya hormati, bapak-bapak calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang penuh rahmat ini insya Allah kita akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Karena pertemuan hari ini adalah pertemuan yang indah. Setelah kita bertemu dengan Allah melalui sholat berjamaah, kemudian Allah pertemukan lagi kita dengan Allah di tempat yang mulia ini, di ruangan taman surganya Allah, ya.
Jadi kita semua berharap pertemuan-pertemuan seperti ini akan membawa dampak nilai yang indah pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, bahkan pada bangsa dan negara kita. Karenanya wajib kita bersyukur kepada Allah. Syukur kita ditambah dengan nikmat oleh Allah bila syukur itu ada pembuktiannya. Hari ini kita buktikan tambahnya syukur kita kepada Allah karena kita menghidupkan agamanya Allah. In tansurullah yansurkum, barang siapa yang menolong agamaku maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyiarkan agama, menyebarkan ilmu itu bagian dari rasa syukur kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tambah rahmat, tambah cucuran kenikmatan akan ditambahkan buat kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak sekalian, kajian ini kita lanjutkan perbincangan kita. Kita sudah sampai bab Kitab Zakah, tentang zakat. Zakat itu pada dasarnya adalah untuk mensucikan. Apa target zakat itu adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah khudh min amwalihim, dari harta-harta mereka, ya kan? Untuk apa? Untuk mensucikan hartanya. Jadi kita oleh Allah itu selalu diuji oleh Allah. Kita diciptakan walladzi khalaqakum. Apa itu? Yang surat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya kan? Diuji kita oleh Allah. Dikasih hidup, dikasih mati, diciptakan kematian, diciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk diberikan ujian buat kalian. Ujian yang bagaimana? Ahsanu amala. Ujian yang nantinya yang terbaik amalnya, kan begitu. Makanya kalau kita ibadah itu yang nantinya yang berhasil itu adalah yang terbaik amalnya, ahsanu amala. Nah, amal yang terbaik itulah yang nanti akan lulus dari ujian itu. Makanya kalau kita ibadah itu, kalau misalnya kita ibadah bukan yang dilihat itu banyaknya hitungannya, tetapi kualitas ibadahnya itu yang akan dinilai oleh Allah. Ya ibaratnya kan begini. Mas Arif datang dari Malang, ya kan? Pergi ke Malang, ya kan? Datang dari Malang bawa apel dua bungkus apel. Akan diberikan oleh Mas Arif ke jamaah di sini, jamaah di sini. Ini ada 2 keranjang apel, tapi yang satu isinya cuma satu keranjang isinya cuma 8, tapi bagus semua. Ya. Yang satunya lagi buahnya tapi campur-campur. Wes ada yang busuk, ada yang karuan, pokoknya banyak ya di sini.
Kira-kira sampean tuh pilih yang mana? Yang bagus-bagus kan ya? Iya, yang bagus yang dipilih. Ya udah itu udah tahu lah orang kualitasnya ada mana. Ini sedikit tapi bagus, ini tak banyak tapi kurang bagus. Campur wes, ada yang bagus, ada yang buruk, sekali macam-macam di situ, banyak. Ya di keranjang, bukan nggak dibungkus gitu, dikasih gitu loh. Kan ada kemasannya gitu. Ya. Nah kita pasti pilih yang mana? Yang bagus kan begitu. Begitu juga ibadah itu yang dipilih oleh Allah itu bukan dilihat dari banyaknya kita ibadah, tapi kualitas dari ibadah itu yang dipilih oleh Allah. Makanya banyak orang yang ngejar ibadah itu yang penting aku banyak begitu. Bacaannya yang penting banyak, tapi kualitasnya nggak diperhatikan. Kan banyak yang begitu. Contoh misalnya, kan yang bagus kan misalnya Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah, 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 kejelas, ya. Dan ini kejar cepet, Allah, 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 Allah. Kadang cuma sop, kedengaran aja kan, Allah, Allah, Allah. Yang enak didengarkannya, apalagi dipakai speaker. Dilihat tuh enak, subhanallah, 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 kan enak dengarnya. Daripada cepet-cepet, enak gitu. Nah, yang dicari kualitasnya. La ilaha illallah. Kan enak tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak enak dengarnya. Lah, kayak enak. Cari banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lama-lama kan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan Mas Arif? Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Saya pernah dulu begitu. Bismillahirrahmanirrahim, gitu akhirnya. Begitu. Cobalah sekarang yang kita cari adalah kualitas. Karena kualitas yang kita cari hidup ini ibadah itu tidak usah buru-buru. Sholat di rumah juga begitu, bacaannya dinikmati, maka nanti akan menjadi sebuah kenikmatan di dalam kita ibadah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam harta pun juga kita diuji oleh Allah. Kita dikasih kehidupan oleh Allah, diuji dengan amal yang terbaik, termasuk diuji dengan harta itu dengan zakat, disuruh keluarkan zakatnya. Zakat itu kan pada dasarnya zakat mal, Pak. Zakat harta. Kalau punya kambing, ya zakatnya pakai kambing. Kalau punya ayam, ada nggak zakat ayam? Ada, tapi dijual dulu ayamnya, ya kan, 1 kontainer gitu misalnya. Nanti jadi urut tijarah nanti hukumnya. Zakat perdagangan. Nah, kalau pertanian itu bisa nanti dikeluarkan zakatnya. Ntar nanti ada sewa-sewaan atau mukhabarah dan sebagainya. Nah ini kan nanti kita pelajari semuanya. Ini dasarnya zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita supaya kita ini berdasarkan supaya kita mengerti tentang kebutuhan lingkungan yang ada. Makanya antara perintahnya zakat itu mesti gandeng dengan sholat. Orang yang mengerjakan sholat tapi dia tidak mengerjakan zakat, maka sholatnya tidak sempurna. Kan? Begitu juga orang yang mengerjakan zakat tapi dia tidak sholat, zakatnya pun juga tertunda, artinya tidak sempurna. Orang kaya raya misalnya tapi tidak pernah sholat, ya zakatnya nggak diterima oleh Allah. Makanya itu bebarengan, aqimus sholat wa itauz zakah. Namanya sholat mesti gandengannya dengan
zakat. Yang kita tahu zakat itu hanya zakat fitrah, bukan zakat mal ini yang akan diperhitungkan oleh Allah. Berapa ukurannya? Ya tentunya ada nisabnya, ada ukuran berapa yang harus dikeluarkannya. Satu ketika, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani. Terus innallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim. Bahwa sekalian, dari Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu mengutus Mu'adz ke Yaman, ya kan? Untuk apa? Untuk mengambil zakatnya orang kaya. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kepada kalian, itu dasarnya Pak ya, untuk sedekah di sini, untuk mengeluarkan zakat di dalam harta-harta kalian. Diambil dari siapa? Min aghniyaihim, dari orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang yang kaya ini punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Apa yang pertama dilakukan? Nih, di dalam hadis lafaz yang lain, la lima ba'atsa Mu'adzan ila al-Yamani qala lahu innaka tuqaddimu ala qaumi ahli kitab. Maka ketika diutusnya Mu'adz ke Yaman itu, berkata kepadanya, innaka, sesungguhnya terdahulu itu atas orang-orang, atas kaum-kaum ahli kitab. Falyakun awala, pertama kali itu sesungguhnya tad'uhum ilaihi ibadatullah. Pertama kali yang diperintahkan pertama sungguhnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Fa idza arafullah fa ahbarahum anna Allah farada 'alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailihim. Nah, maka mereka mengetahui, Allah memberikan kabar kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka untuk sholat 5 waktu di hari-hari mereka dan malam-malam mereka. Faidza fa'alu fa'ahbaru, dan ketika mereka itu mengerjakan fa'ahbaruhum, setelah mengerjakan sholat fa'ahbaruhum, kemudian dikabarkan kepada mereka annallaha qad faradha 'alaihim zakat. Setelah itu mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat itu, kemudian mereka itu diperintahkan untuk mengerjakan zakat. Jadi dasarnya pertama adalah sholat dulu. Setelah sholat, orang-orang kaya ini diperintahkan untuk mengerjakan zakat. Nah Pak, gimana kalau orang yang tidak punya harta, yang nggak wajib zakatnya? Yang mau nggak punya duit, nggak punya harta, yang mau apa yang mau dizakati? Tetapi bagi mereka yang kaya, yang sudah mempunyai batasan nisabnya untuk dikeluarkan zakatnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat itu. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu kebanyakan mereka yang kaya itu apa sih yang mereka punya? Rata-rata binatang ternak. Ada kambing, ya kan? Ternaknya banyak gitu. Kemudian ada lagi sapi atau lembu. Ada kebo. Nah, di sana ada kebo nggak ya di Arab ya Pak ya? Kerbau itu adanya di sini, di Arab ada nggak ya? Ada pasti, ada kerbau, ya kan?
Terus ada onta ya kau. Di sana dulu banyak onta. Di sini ada onta tapi di kebun binatang ya kan, itu nggak wajib dikeluarkan zakat onta. Untuk menghias kebun binatang itu melengkap. Nah, makanya diperintahkanlah Mu'adz itu untuk ke Yaman untuk mengambil zakat orang-orang kaya yang bisa. Pertama kali itu Pak. Jadi awal-awal zakat itu sebetulnya dulu itu ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu tadinya miskin sekali. Ya itu sering saya cerita. Miskin sekali Pak. Namanya Sa'labah. Itu yang namanya baju itu selalu gantian sama istrinya. Pakaiannya Pak, pakaian. Begitu Sa'labah pergi ke masjid jamaah sama Rasul, begitu assalamualaikum, langsung pulang, ya kan? Dia mata-mata sama Rasul, ini Sa'labah kok setiap salam itu kok nggak mau zikir, ya kan? Kok nggak zikir terlebih dulu gitu Pak. Itu menunjukkan bahwa keterangan ini bahwa sehabis sholat itu Kanjeng Nabi itu selalu berzikir. Setiap waktu ba'da sholat itu Kanjeng Nabi mesti berzikir. Ya, keterangan ini. Nah, kemudian setelah ini Sa'labah dilihat 1, 2 hari, 3 hari berikutnya dipanggil oleh Rasul. Ya Sa'labah, ada apa ya Rasul? Limadza lam yadhkur? Mengapa engkau tidak berzikir min ba'di shalah, setelah engkau sholat? Kerjaanmu min fa'ali min taf'ili, dari pekerjaanmu itu kakirtin seperti itu. Di kitab lain disebutkan pekerjaanmu seperti kirtu, seperti monyet. Nah, itu. Makanya apa namanya? Akhirnya dikasih keterangan oleh Sa'labah. Ya Rasul, bagaimana aku tidak buru-buru untuk pulang, karena di rumah itu istriku sudah menunggu baju ini untuk dipakai sholat oleh istriku. Makanya aku buru-buru pengen pulang. Maka dari itu ya Rasul, doakan aku menjadi orang kaya. Nah, terus Rasul bilang begini, ya Sa'labah, miskinmu ini lebih baik daripada engkau kaya tapi engkau lupa kepada Allah. Nah, ya. Terus apa kata Sa'labah? Terus gimana ya Rasul? Ya kamu pulang aja dulu sana. Esoknya, ya kan? Esoknya lagi langsung pulang, nunggu Rasul, langsung ngadep selesai sholat, ngadep Rasul lagi. Ya Rasul, ada apa Sa'labah? Rasanya kayaknya saya pengen jadi orang kaya aja ya Rasul. Doain saya jadi orang kaya ya Rasul. Terus apa namanya? Rasul bilang, apakah kekayaanmu nanti menjamin engkau akan dekat dengan Allah? Insya Allah ya Rasul kalau itu. Nah, kamu pulang, kamu pikir dulu. Esoknya lagi Rasulullah karena Sa'labah menghadap kepada Rasul lagi. Ya Rasul, saya mantap. Saya doakan menjadi orang kaya. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Akhirnya Kanjeng Nabi, ini saya modalin kambing 1. Kambing 1 Pak itu awalnya. Tapi yang sudah hamil. Nah, ceritanya gitu. Kasih kambing 1 yang sudah hamil, kemudian ini kamu rawatin kambingnya. Karena kambingnya masih 1, cari makannya masih gampang, masih rajin ke masjid. Sa'labah senang, terima kasih ya Rasul.
Terima kasih. Kemudian beberapa bulan kemudian kambing itu lahir beberapa lagi, terus lahir lagi sampai beberapa bulan itu Sa'labah itu kambingnya sudah puluhan. Begitu sudah puluhan kambingnya, akhirnya mulai males, mulai keteter, sholatnya mulai terlambat, gitu kan? Sholat jamaahnya mulai sibuk dengan urusan kambing. Nanti sholatnya nggak ditata lagi. Akhirnya dipanggil oleh Rasul. Ya Sa'labah, mengapa engkau kok malah sekarang sholatnya sering terlambat? Iya ya Rasul, ini istri tidak mau ini. Alasannya macam-macam lah. Pada akhirnya itu yang namanya kambingnya Sa'labah itu sampai memenuhi tempat gurun untuk tempat makannya, lapangan itu kayak penuh dengan kambingnya Sa'labah, ratusan bahkan hampir ribuan kambingnya itu, sehingga Sa'labah sudah tidak lagi ke masjid atau untuk menjadi makmumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diperintahkan sahabat Nabi untuk disampaikan kepada Sa'labah. Intinya begitu. Sa'labah, ada apa? Kanjeng Nabi itu titip pesan kepadaku bahwa sekarang engkau sudah jarang ikut sholat berjamaah. Bukan jarang lagi, gak pernah. Lagi mana aku sibuk dengan kekayaanku yang begini luar biasa. Wah, aku kekayaannya itu. Biasa kan Pak begitu Pak. Kalau orang kaya kan begitu, suka lupa kalau asal muasalnya miskin. Nah, itu lah. Akhirnya itu yang namanya sahabat Nabi sampaikan. Wahai Sa'labah, sudah saatnya Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk mengambil jatah atau mengambil zakat dari kambingmu itu. Kata Sa'labah, nah ini kan kambing-kambing saya, gitu Pak. Ini kambing-kambing saya, nggak ada apa untuk jatah ke situ-situ. Pokoknya nggak mau keluarin. Ya Sa'labah, turun ayat kepadamu bahwa diperintahkan engkau mengeluarkan zakat. Akhirnya tetap aja nggak mau. Sudah, begitu sudah baginda Nabi sampai wafat. Intinya begitu. Begitu kanjeng Nabi itu wafat, zamannya Abu Bakar itu Sa'labah merasa menyesal. Akhirnya pengen ngeluarin zakat. Gitu kan? Kepada waktu itu Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar didatangi oleh Sa'labah, ya Abu Bakar, tolong ini saya mau ngeluarin zakat saya itu. Apa katanya Abu Bakar? Maaf wahai Sa'labah, bagaimana aku akan menerima zakatmu? Baginda Nabi junjunganku saja tidak mau menerima zakat. Wah, itu pokoknya parah itu Pak. Abu Bakar tidak lama memerintah beberapa tahun, kemudian wafat. Wafat digantikan oleh Umar. Digantikan Umar bin Khattab. Datanglah Sa'labah kepada Umar untuk memberikan zakat. Wahai Umar, tolong terima zakatku ini. Jawabannya sama kayak Abu Bakar. Bagaimana aku akan menerima zakatmu? Kanjeng Nabi saja dan Abu Bakar khalifah sebelum aku tidak mau menerima zakatmu, wahai Sa'labah. Umar terbunuh, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan didatangi lagi sama Sa'labah sama. Wahai Sa'labah, bagaimana aku akan menerima zakatmu sementara yang namanya Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar itu tidak mau menerima zakat. Akhirnya Sa'labah merasa penyesalan yang begitu luar biasa karena dia wajib mengeluarkan zakat tapi zakatnya tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, makanya ini dasar utama. Makanya ketika kita diberikan harta yang banyak itu harus mulai dihitung. Apalagi harta emas misalnya atau harta apa yang sekiranya zakat mal itu nggak harus pada bulan Ramadan kita ngeluarinnya. Kayak misalnya kita dagang nih. Dagang itu kan zakatnya kalau sudah lewat ini setahun. Misalkan dari ngitungnya dari bulan apa? Maunya dari bulan Masehi atau bulan Komariah. Kalau mau ngitung dari bulan Komariah mulai dagang misalnya bulan Safar. Nanti Safar depan, Safar tahun berikutnya itu mulai harus dihitung berapa labanya, nanti dikeluarkan zakatnya. Berapa modalnya, berapa keuntungannya, bila sudah memenuhi menjadi sebuah hartanya akan dikeluarkan, diperhitungkan berapa pengeluarannya. Itu yang penting. Nah ini yang membuat kita ini kadang-kadang di kita ini rata-rata zakat itu selalu dikeluarkan pada bulan Ramadan karena memang dibarengkan dengan yang namanya zakat fitrah. Nanti ada khusus keterangan zakat fitrah itu ada. Nah, ada yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat itu siapa sih? Amil zakat itu adalah orang yang menarik zakat, mengumpulkan zakat, kemudian mengumpulkan zakatnya dan kemudian membagikan zakat itu. Yang ada keterangannya seperti dari pemerintah atau ada tugas khusus, gitu kan? Ada tugas khusus dari pemerintah. Nah, itu nanti yang disebut dengan amil. Jadi misalnya gini, pemerintah itu menugaskan kepada Pak Husain misalnya. Ini tugas ada suratnya, ya kan? Ada suratnya. Itu namanya amil. Nah kalau orang yang cuma nerima di sini, ini yang panitia namanya, bukan amil. Panitia pengumpul zakat itu sebetulnya tidak punya hak untuk menerima zakat. Yang amil ini yang boleh menerima zakat itu amil itu. Nah, ini yang berlaku sekarang itu amil itu ya yang menerima di sini, ketika nyatetin itu kan datang sendiri dia. Ini kayak Umar nih pernah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, ya Umar kau tarik zakat semuanya. Panitia tahun ini adalah kau. Umar berangkat nih, datang ke rumah-rumah, narikin zakat itu baru itu amil. Dapat perintah dari Kanjeng Nabi, kau tarikin zakat. Kemudian temu Ibnu Abbas tidak mau keluarin zakat karena memang bagian dari keluarganya. Nah itu Pak, itu baru amil. Nah yang bagus amil itu yang kayak gini, misalnya ada perintah dari mushola atau instansi RW misalnya, kasih tugas nih Pak, kamu ambil, tarikin tuh ke rumah-rumah, Pak waktunya zakat, tarik bawa, itu baru itu namanya amil. Lah kalau kita di sini kan nggak datang sendiri orangnya. Itu bukan amil, panitia penerima zakat namanya itu.
Iya kan? Nah, iya, paham enggak? Panitia penerima zakat. Nah, yang panitia begitu itu sebetulnya tidak punya hak untuk menerima pembagian dari zakat. Makanya itu ya ungkapan apa ya kalau untuk kasih ya bingung juga itu, ya kan? Yang benar tadi ya Kang apa? Alang kita kasih tugas apa RW. Lang, kamu di RT 4 kamu tarikin tuh datang. Kamu datang. Nah, nanti kembalinya kemana? Ke lingkungan itu lagi. Ya kan namanya zakat itu kan kembalinya ke lingkungan sekitarnya. Supaya apa? Di saat ini kan sudah mulai zakat fitrah, jadi larinya ke zakat fitrah dulu ini. Apa-apa. Di saat kita itu nanti itu semua akan ketahuan siapa yang paling miskin di situ. RT-nya menyebutkan oh ini. Nah, itu. Nanti baru dikumpulkan semuanya, baru dibagi. Nah, alam itu punya jatah amil. Itu. Sini rancu pokoknya, gak karu-karuan. Nah, amilin. Di sini amilin namanya. Iya. Pokoknya beda pokoknya lah gitu. Kalau di kampung itu memang kerja betul. Kadang-kadang ya memang menerima di situ. Kadang-kadang lihat oh belum ini Pak, kula dereng gadah beras. Ya wis Bu, lah mboten gadah beras, engko dikai beras wae. Didatengin Pak. Didatengin Bu pun waktu zakat tuh. Samperin ke rumahnya. Oh ini 2,5 kg dikasih dikumpulin pakai kebo. Apa kebo itu karung ya. Karung itu kumpulin. Ntar bawa ke masjid atau ke mushola, kemudian diaduk, dioper, dibagi lagi. Dihitung siapa yang paling membutuhkan paling kan begitu. Jangan salah ya, kalau zakat itu beda sama kurban. Kalau zakat itu beda Pak. Makanya banyak akhirnya lalu saya ini nyatetin tuh aku nggak dapat sih gimana gitu ngamuk-ngamuk di salah satu masjid itu berantem gara-gara cuma satunya nerima zakat, satunya ini kan memang berantem di masjid itu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak dikasih bagian. Kamu cuma 2 orang nih, dikasih bagian 1. Nah, ya gimana mau membagi berasnya begitu? Masa cuma dikasih 1, kamu cuma nyatetin doang gitu. Ya gitu. Gara-gara kayak gitu berantem. Nah, makanya hati-hati di dalam kita mensikapi tentang zakat itu juga harus berhati-hati. Lah menarik untuk orang-orang yang kaya, yang derma, yang wajib hartanya itu dikeluarkan, yaitu harus kita tahu siapa gitu. Kalau di kampung itu ketahuan Pak, ini orang kaya gitu. Orang kaya dilihat dari mananya? Dilihat dari rumahnya, gitu kan? Ya, dilihat dari kebunnya yang banyak, yang luas. Dari mana lagi? Dilihat dari tanaman, dari sawahnya, kan gitu. Kan bisa diambil, Pak, waktunya zakat, zakat apa kambil, misalnya itu kelapa. Ya kelapa misalkan mau dihitung ini berkala ini kan bisa dihitung gitu loh. Dari mana menghitungnya? Laku penjualan dari kelapa itu kan gitu berapa juta gitu baru dihitung di situ. Kalau padi ada namanya zakat terus atau zakat pertanian, itu ada pertanian. Nah itu dilihat dari sawahnya lebar luas, diingetin Pak waktunya zakat beras kan gitu. Zakat harta namanya.
Zakat ini zakat harta yang dimaksud oleh Rasul. Nah itu. Terus dari mana? Dari ternak misalnya, punya sapi sampai 5 itu punya 5 sapi itu wajib zakat. Zakat 1 ekor kambing kan gitu. Kalau 5 sapi, ada 10 sapi, ya, zakatnya ada ukurannya begitu tuh. Nah nanti esok insya Allah kita bahas itu. Nah karenanya zakat itu menjadi satu kewajiban buat kita. Ya, ada yang dibahas tentang zakat mal. Ya. Zakat tadi yang dimaksud yang kita pahami dengan zakat fitrah. Iya. Tadi saya bilang ada zakat mal juga. Zakat mal itu apakah ketika dia misalnya dia punya sewa kios, Nah. dia kan limanya misalnya tahunan, Mhm. juga yang bulanan. Nah itu apakah misalnya kan Ramadan bulan Juni, sementara dia jatuh temponya di bulan Januari. Nah zakat itu dilaksanakan ketika dia menerima Uang sewa. Jadi gini, kalau zakat itu dimaksudkan adalah harta yang sudah tahunan. Jadi misalnya disewakan itu rumah, misalkan setahun, bulan Juni, nerimanya kan udah duluan apa belum? Kan biasanya kan duluan biasanya kan gitu. Terhitungnya itu nanti setahun berikutnya itu baru punya mengeluarkan zakatnya. Atau mau dihitung dari awal itu untuk zakat setahun tidak apa-apa, karena uangnya kan sudah ada, gitu. Jadi uang zakat yang setahun itu ukuran rumah itu kan udah setahun tuh, tahun. Jadi udah setahun itu jadi harta itu akhirnya menjadi milik kita kan. Nah misalnya setahun itu 50 juta. Nah itu sudah lewat nisab atau belum kan begitu. Nisabnya emas, nisabnya itu sekitar 9,3 gram, ya kan, 93, sekian gram gitu. Ada yang mengatakan 89 atau 86 gitu. Tapi kalau kita ukur taruhlah 93 gram emas, berarti berapa? Sekarang emas berapa? 500.000 taruhlah. Berarti berapa itu nisabnya itu berapa? Anu gitu kan. Ada yang mengatakan 96 gram, ada yang 93,6 gram gitu. Taruh 93 atau 90 gram lah, misal bergampang itu. 90 gram itu kalau misalnya emas itu berapa itu Pak? Gas nisabnya. Nah, kan kan? Oh enggak, tidak harus. Kalau sudah menerima uang itu sebaiknya secepatnya. Kalau seandainya kalau nanti ditunda, nih bahayanya ini Pak. Sudah waktunya dikeluarkan zakatnya, terus ditunda, maka Bapak harus mengganti sebanyak yang harus dikeluarkan itu. Misalnya nih, Bapak tunda keluar zakatnya, misalnya punya uang 100 juta, ya kan? Dikalikan 2,5%, berarti berapa itu zakatnya? 100 juta misalnya kali 2,5%, berapa? 250.000, ya, 2.500.000. Ya kan? 2.500.000 apa? 2.500.000 ya. 2.500.000 itu kalau seandainya udah waktunya hitungannya sudah 1 tahun uang itu itu kan bayar sewa 1 tahun tuh Pak. Berarti kan berlaku tahun berikutnya. Setahun itu berarti secepatnya ini dikeluarkan. Bila tidak dikeluarkan
tiba-tiba uang itu hilang, bapak wajib mengganti 2,5 juta itu untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, itu bahayanya itu kalau sudah waktunya pas tahunnya untuk mengeluarkan zakat, ya tidak harus Ramadan. Juga kalau misal Ramadan bapak mau memang sengaja di bulan Ramadan, tiba-tiba sebelum Ramadan uangnya hilang, ya bapak harus ganti, kan gitu. Nggak boleh uangnya hilang ya Allah begitu. Uangnya hilang terus nggak jadi zakat, ya nggak bisa, wajib diganti. Misalnya nih bulan Sya'ban sudah waktunya untuk mengeluarkan zakatnya, karena memang hitungan Mas Arif misalnya bukan bulan Samsiah tapi bulan Qamariyah misalnya. Sya'ban ini sampai Sya'ban depan misalnya gitu. Nah, waktu Sya'ban ini sudah harus dikeluarkan, Sya'ban yang lalu sama Sya'ban ini. Waktu Sya'ban ini sudah dikeluarkan harusnya. Ternyata Mas Arif tuh nunggu datangnya bulan Ramadan, katanya biar berkah. Nah, itu. Ramadan itu bukan mengeluarkan zakat mal sebetulnya, mengeluarkan zakat fitrah gitu. Zakat mal itu kalau memang pas tepat bulan itu ya dikeluarkan. Pas kita punya duit banyak di bulan itu ya keluarin zakatnya. Nah, itu. Atau sedekah. Makanya ada infak dan sedekah. Infak jalannya bukan zakat. Kalau di bulan Ramadan itu namanya infak dan sedekah, bukan zakat. Nah itu. Ya kalau mau zakat mal silakan ngomong, tapi ini zakat mal saya. Gitu kan? Ini zakat mal, ini zakat fitrah. Nah, zakat mal sama zakat fitrah itu fungsinya hampir sama. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang 8 asnaf itu yang harus dibagikan. Ya kan? Itu. Kalau infak dan sedekah itu pembagiannya beda. Tidak sama dengan zakat. Kalau infak dan sedekah mungkin kalau kemana aja karena yatim boleh tidak apa. Sebagai apa? Sebagai tambahan untuk mewakili zakat itu harus dipisahkan. Makanya nanti kalau misalkan ini uang untuk zakat, ini uang sedekah, itu harus dipisahkan, Pak. Gitu. Sedekahnya orang sama zakatnya orang. Kan sama-sama uang jadi. Nah, ini zakatnya ini orang. Ini zakatnya mal ini. Zakat apa namanya? Sedekah dan infaknya ini kan fungsinya akan menjadi beda ketika berhadapan dengan zakat. Ini yang rancu di masyarakat itu, karena di masyarakat itu menyamakan antara sedekah sama infak itu sama dengan zakat. Bentuknya uang misalnya, sama bentuknya uang, tapi ini beda fungsi. Jadi kalau misalnya mau buat beli plastik, buat beli itu, jangan ambil dari uang zakat, kalau bisa ambil dari uang sedekah. Ini baru nanti ini akan memahami kita. Yang pencatat itu yang disebut mau amil kan gitu, amilin kan gitu. Nah ini makanya nanti harus dibedain. Anda ini sedekah dan infak sekian pendapatannya. Ditanya orang yang ini buat apa, zakat. Udah pembukuannya harus zakat. Di pembukuan zakat, infak sedekah, ini untuk infak dan sedekah ditulis beda. Di katibnya itu suruh tulis di infak sedekahnya, jangan dicampur. Sekarang ini kan katanya campur saja, kan dicampur. Enggak bisa di kotak. Dipisahin. Oh iya, bagus kalau dipisahin. Ya di mana dicampur rata-rata. Begitu sudah dibagi, dicampur uangnya. Jangan, kalau bisa ini difungsikan. Ini takutnya ada orang yang seperti yatim gitu. Kan nggak ada hitungan di zakat anak yatim, kan nggak ada. Yatim yang masakin, larinya ke miskin kan begitu loh. Ini mau bagi anak yatim dia ke sini dari infak sedekah itu. Gitu loh, Pak. Terus ada orang yang minta-minta itu dari sini dari infak sedekah itu.
Jadi kalau bisa seperti itu harus dibedakan penulisannya, ditulis Pak, ditulis ini infak sedekah. Pak ini apa Pak? Uang apa? Infak Pak, tulis di buku infak. Harus dipisah, nanti besok tahun ini harus hati-hati pokoknya. Ini masalah amanah masalahnya. Wong ngaku amil kok gitu loh masalahnya. Tanggung jawab sampai yaumil akhirah masalahnya. Ambil di musim zaman sekarang itu nggak kayak dulu gitu loh masalahnya. Ya kita harus hati-hati memisahkannya. Gitu. Hanya nanti ini kan sudah mau mendekat ini kan, gitu. Maksudnya nanti harus diingat-ingat itu, harus dipisahin antara sedekah infak sama zakat. Kan kemudian uang 100.000 sama 100.000 zakat sama infak kan sama aja warnanya Pak, sama. Ini zakat apa infak begini sama aja. Nah, itu makanya di tulisan itu nanti direkam. Ini ditaruh di dalamnya. Ini infak sedekah, ini zakat. Ini yang dibagikan juga. Yang dibagikan infak sedekahnya nanti untuk apa? Kan itu loh Pak. Kan misalnya mau dibuat kas musola gitu kan, lari di sini. Kalau kas musola ambil dari zakat nggak bisa. Kalau mau infak musola nyimpen beras di sini itu buat musola nggak bisa karena nggak ada bagian musola itu nggak ada 8 asnafna Abu Qura masih musola nggak ada itu musola. Fisabilillah guru ngaji itu ada bagiannya. Nah itu nanti bisa diupayakan. Jadi nggak usah ribut-ribut, sudah tahu ilmunya, ya udah ada lagi? Ya, nanti dilanjutkan minggu depan selalu lebih seru lagi, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.